Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Lahir kembali. Renungan oleh Romo Erik Wahyu Cahyana Okar. Sahabat Cafe Rohani, suatu ketika ada sebuah cerita. Ada seorang bapak berkata kepada seorang Romo, "Romo, saya ini menyesal menjadi pengikut Kristus." Lalu sambil terheran-heran, Romo pun bertanya, "Loh, memangnya kenapa, Pak?" Bapak itu lalu berkata, "Dulu sebelum menjadi pengikut Kristus, saya itu sering mengalami penderitaan. Dan setelah menjadi pengikut Kristus, ternyata saya ini masih juga mengalami penderitaan. Lalu apa gunanya saya menjadi pengikut Kristus?" Lalu Romo pun berkata, "Pak, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan supaya kita terbebas dari salib penderitaan, melainkan supaya kita mampu menanggung salib penderitaan dengan kekuatan yang diberikannya kepada kita." Sahabat Cafe Rohani, banyak pengikut Kristus berpikir bahwa dengan menjadi pengikutnya, maka mereka akan terbebas dari segala penderitaan. Dalam Injil hari ini Yesus bersabda, "Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan." Ketika mendengar kata ditinggikan, biasanya orang akan mengartikan sama dengan dipermuliakan. Memang itu tidak salah. Kiranya penulis Injil Yohanes juga setuju akan hal ini. Tapi dalam Injil Yohanes, kata ditinggikan juga punya sebuah arti kiasan, yaitu disalib. Sebab dengan digantung di atas kayu salib, berarti tubuh Yesus Kristus pun ditinggikan dari muka bumi. Injil Yohanes menjelaskan bahwa Yesus Kristus dipermuliakan oleh Allah justru karena penderitaan dan kematiannya di kayu salib. Hukum ini pun juga berlaku bagi kita. Kita juga akan dipermuliakan oleh Allah justru karena kita bersedia menanggung segala penderitaan di dunia ini dengan ikhlas demi Allah. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta untuk terus memperbarui diri, supaya tidak hidup berdasarkan pikiran dan perasaan kita sendiri, tapi hidup berdasarkan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Semoga lewat sabdanya, Yesus Kristus memampukan kita untuk terlahir sebagai manusia baru yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.